Oke. Aku berdiri sebelah mana ya? Kok agak agak grogi ya? Obet mari ya ikut kami ya. Shalom. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan memuji menyembah Tuhan, menaikkan setiap pujian kita kepada Tuhan, bersukacita bersama pada sore hari ini dalam ibadah. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, baik yang berada di gedung gereja maupun yang menyaksikan dari rumah masing-masing, mari kita ucap syukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi setiap kita, untuk kesehatan, kekuatan yang boleh Tuhan berikan bagi kita sampai saat ini. Sebagai respon ucapan syukur kita sama-sama nyanyikan pujian besar anugerah-Mu. Menghadap
kesungguhan hati kami Tuhan, bahwa anugerah bagi kami sungguh sangat besar Tuhan. Tak dapat kami ukur Tuhan, tak dapat kami hitung setiap berkat Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk setiap hal yang Kau izinkan kami alami Tuhan. Kami bersyukur kami boleh berkumpul bersama di gereja ini, baik kami yang dalam gereja maupun kami yang menyaksikan dari rumah Tuhan. Kami tahu ada maksud Tuhan memberikan kami waktu untuk kami bersekutu bersama Tuhan. Karena itu kiranya kuasa dari Tuhan berkata atas hati setiap kami, berkata atas pikiran, lidah, bibir kami Tuhan. Kami mau memuji menyembah Tuhan, kami bersuka cita untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap kami Tuhan. Jika jemaat yang mungkin dalam perjalanan atau Tuhan yang tuntun mereka tibakan dengan selamat tempat ini Tuhan, sehingga berkumpul bersama kami. Mungkin juga ada yang dalam kelemahan tubuh, yang sedang sakit. Kami percaya Engkau Allah, Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau yang menyembuhkan setiap bagian tubuh yang sakit. Dan di waktu nanti mereka boleh berkumpul bersama kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk memuji mempermuliakan nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ya, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Ya, kita akan bersama-sama menyanyikan pujian Sungai Sukacitamu. Nanti gerakannya silakan ikuti instruktur gerakan di sebelah kiri saya. Ikuti setiap gerakan yang digerakan. Oke. Sungai
Puji Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita. Sebelumnya kita akan tarik nafas dulu sebelum masuk di lagu yang slow-slow ini. Oke, waktu habis. Oke, kita akan mempersiapkan hati kita untuk tilawah oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita percaya sebagai pelita dan terang bagi jalan kita dalam kehidupan kita. Karena itu kita siapkan hati kita untuk mendengar apa kata Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Kita sama-sama nyanyikan semua baik apa yang kau perbuat di dalam hidupku. Dari sungguh kau katakan, dari semula kau berkata.
kami sapa dengan kasih. Bapa yang sangat kami cinta, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini menjelang malam hari nanti. Engkau memberikan kami kesempatan lagi untuk bisa duduk di tempat ini. Tuhan, saat ini kami mau merenungkan, membaca, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang mengurapi masing-masing pribadi yang duduk di depan hamba Tuhan, setiap jemaat-Mu, agar apa yang disampaikan nanti itu semua bisa dimengerti dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Engkau juga mengurapi untuk hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba yang berdosa ini Tuhan, agar jadi alat untuk kemuliaan nama-Mu. Ampuni hamba Tuhan apabila hamba melakukan hanya untuk kebanggaan hamba sendiri, dan biarlah Engkau yang menampar dan membuat hamba menyadari Tuhan bahwa pelayanan kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami sudah siap Tuhan untuk mendengarkan, membaca kebenaran firman-Mu, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Hari ini kita akan sama-sama kembali membaca bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pasalnya yang ke-16. Injil Lukas pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-19 sampai dengan 31. Lukas 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Jika saudara-saudara sekalian sudah berada dalam pembacaan tersebut, kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ke-19, saudara akan membaca ayat 20, begitu seterusnya sampai dengan selesai. Mari kita sama-sama akan membaca Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-31, diberi judul oleh lembaga Alkitab Orang Kaya dan Lazarus yang Miskin. Ayat 19, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan bau, dan dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berkata, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan mencelupkan hidupku. Sebab aku sangat kesakitan dalam jalan ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadakan, atau mereka yang mau datang kepadakan, tidak dapat menikah. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang supaya dia mengenai mereka dengan umum, agar mereka sampai masuk kelak dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang manusia
jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Firman Tuhan kita pada hari ini saya beri tema, judul Alkitabnya tadi seperti yang sudah kita tahu ya, orang kaya dan Lazarus, dan saya memberi tema keselamatan. Silakan buka slide pertama. Kita bisa melihat dalam pembacaan kita di Lukas ini berisi tentang perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu kisah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Bahkan perumpamaan ini disampaikan Tuhan Yesus bukan hanya di depan murid-muridnya, bukan cuma diajarin sama murid-muridnya, tapi juga Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini termasuk di dalamnya ada orang Farisi dan semua yang waktu itu begitu menentang dan iri kepada pelayanan Tuhan Yesus. Jadi waktu Tuhan Yesus mengemukakan perumpamaan ini, bukan cuma ada 12 murid di situ, bukan cuma orang-orang yang ikutin Tuhan Yesus yang senang sama Tuhan Yesus, tapi di situ juga ada orang Farisi, ahli Taurat, bahkan orang-orang yang tidak senang akan pelayanan Tuhan Yesus. Kita semua tahu ya, pasti semua jemaat sini sudah tahu, pelayanan Tuhan Yesus penuh dengan pro dan kontra pada waktu Tuhan Yesus melayani 3,5 tahun ya. Jadi ada orang-orang yang senang pada Tuhan Yesus, tapi ada juga yang sangat iri, benci, bahkan sangat tidak suka, sangat membenci pelayanan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini kepada orang-orang tersebut. Jadi yang kita baca barusan di Lukas itu adalah perumpamaan ya saudara. Perumpamaan itu kalau dalam bahasa sehari-harinya, bahasa bebas adalah cerita yang kita pakai pengandaian kayak gitu. Seumpama saya menggunakan namanya Desi atau Anita dalam cerita saya kayak gitu. Jadi saya mengumpamakan sebuah cerita. Nah, ini yang dimaksud dengan perumpamaan yang sedang Tuhan Yesus ajarkan. Dalam perumpamaan ini, Yesus mengisahkan tentang kehidupan dua orang yang sangat kontras, yang sangat berbeda. Orang yang pertama adalah orang kaya, yang begitu kaya melalui penggambaran bahwa dia selalu berpakaian bagus, mahal, dan selalu berpesta pora dalam kemewahan. Jadi ada dua tokoh ya, sebenarnya ada 3 tokoh, tapi tokoh yang paling utama di cerita ini ada 2. Yang pertama orang kaya, kita tadi sudah baca ya, sudah mengerti. Dia selalu berpesta tiap hari, dia selalu memakai pakaian yang bagus-bagus tiap hari. Nah, tokoh yang kedua yang Tuhan Yesus gambarkan dalam perumpamaannya adalah seorang miskin bernama Lazarus. Dia sangat miskin. Di sini digambarkan bahwa badannya, tubuhnya begitu penuh dengan borok dan dia hanya menunggu pengasihan dari orang lain. Dia menunggu supaya bisa dapat makanan dari pintu rumah si orang kaya. Jadi dia duduk di depan rumahnya orang kaya yang tadi, tokoh yang pertama. Di situ Lazarus duduk untuk menunggu ada makanan, sisa-sisa makanan yang dikasih dari dalam rumah orang kaya ini. Jadi kita sudah lihat ya, ada 2 tokoh. Yang pertama orang kaya, yang kedua Lazarus si miskin atau Lazarus seorang pengemis. Orang kaya dan Lazarus memiliki hidup yang begitu jauh berbeda seperti bumi dan langit. Dan Yesus melukiskan bahwa menderita dan terhinanya Lazarus waktu itu di dunia. Yesus melukiskan dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus menggambarkan benar-benar bagaimana Lazarus ini sangat tersiksa dan terhina. Bayangkan, tiap hari duduk di pintu rumah orang kaya hanya untuk menunggu makanan. Bayangkan ya betapa terhinanya si Lazarus ini, harus duduk di rumah orang hanya untuk mencari makan. Terus badannya penuh borok, terus dia pengemis, hanya meminta-minta. Jadi sangat terhina ya, ini penggambarannya. Waktu Lazarus dalam perumpamaan ini digambarkan waktu Lazarus menunggu sisa-sisa makanan dari seorang kaya ini, bukan pengasihan yang didapatkan Lazarus, tapi malah anjing-anjing yang datang untuk menjilat
Kalau di zaman sekarang, ya semua orang punya kesusahan masing-masing ya. Tapi kalau di zaman sekarang bahkan di gereja ini tidak ada ya yang sehina itu. Pasti di sini kita semua kalau ada menengah ke bawah lah. Tapi kita semua masih punya baju, masih punya rumah, masih bisa datang ke gereja, masih bisa make up, cantik-cantik, ganteng-ganteng, meskipun yang sudah tua sampai yang paling muda di sini. Saya tidak pernah lihat ada orang jelek atau ada orang yang terhina di gereja ini. Semuanya saya setiap ketemu tuh cantik sama ganteng-ganteng. Auranya juga bagus, selalu tersenyum, sangat menyenangkan di sini. Jadi kita bisa lihat ya, si Lazarus ini begitu terhinanya semasa hidupnya. Saat kemudian dua orang ini meninggal dunia, setelah orang kaya dan Lazarus ini akhirnya meninggal dunia kan, di pembacaan yang kita baca, kita bisa melihat bahwa keadaan mereka berdua malah terbalik. Jadi orang yang waktu di dunia dia kaya raya dan Lazarus yang waktu di dunia adalah seorang yang sangat miskin dan terhina, waktu meninggal saat mereka pergi ke alam baka, kalau dibilang pergi ke alam baka, mereka memiliki kejadian yang terbalik 180 derajat. Orang kaya tersebut masuk ke dalam neraka, sedangkan Lazarus masuk ke dalam surga. Di sini digambarkan Lazarus duduk di pangkuan Abraham dan orang yang kaya itu pergi hanya bisa melihat dari bawah kepada Lazarus yang sedang bersenang-senang di atas. Bayangkan, di dunia hidupnya berbeda sampai mereka mati terbalik 180 derajat ya. Jadi berubah, jadi Lazarus yang senang jadi orang kaya yang malah menderita. Melihat hal tersebut, si orang kaya tadi dengan angkuhnya meminta Abraham untuk menyuruh Lazarus, slide berikut, untuk menyuruh Lazarus agar mau meneteskan setitik air di lidahnya. Jadi sudah mati ini, kita lihat mereka berdua sudah meninggal, sudah di surga dan neraka. Tapi di sini digambarkan oleh Tuhan Yesus bahwa orang kaya ini masih dengan kesombongannya, masih dengan keangkuhannya. Dia bilang sama Bapak Abraham, karena dia lihat Lazarus di pangkuannya Bapak Abraham. Bapak Abraham, tolong aku sangat kehausan. Kalau bahasa sehari-hari ya, Bapak, tolong saya ini sangat kehausan Bapak. Tolonglah Bapak, minta sama Lazarus untuk meneteskan sedikit aja air ke lidah saya, karena saya haus banget Bapak. Kayak gitu dibilang sama si orang kaya ini kepada Bapak Abraham. Bayangkan, padahal sudah mati, tapi masih ada keangkuhannya. Kita bisa lihat. Setelah si orang kaya ini meminta kepada Abraham untuk meminta Lazarus meneteskan sedikit saja air ke dalam ke lidahnya, Bapak Abraham menjawab, maaf anakku, tapi itu tidak bisa terjadi karena ada jurang yang membentangi kita. Dan kamu sudah terlalu senang waktu di dunia, sekarang gilirannya Lazarus yang senang saat sudah ada dalam kematian. Itu yang dijawab oleh Bapak Abraham. Mendengar jawaban tersebut, si kaya ini memohon pada Bapak Abraham agar kiranya Abraham mengutus seseorang kepada keluarganya yang masih hidup untuk memperingatkan mereka agar tidak menjadi seperti dirinya. Namun Bapak Abraham menjawab lagi, sudah ada ajaran Musa bagi mereka, jadi pastinya sudah cukup untuk mereka. Si orang kaya ini minta sama Bapak Abraham, Bapak, kalau begitu, kalau memang saya tidak bisa dikasih air sedikit saja, saya sangat menyesal Bapak. Saya sangat masuk dalam neraka. Jadi saya minta tolong Bapak, tolong sekali. Kirimkan orang yang dari antara orang mati ini untuk bangkit dan beritahu pada keluarga saya, pada ayah saya dan kelima orang saudara saya yang masih hidup dan tinggal di dunia. Tolong beritahu sama mereka supaya tidak melakukan seperti yang saya lakukan waktu di dunia, agar mereka mau bertobat Bapak, sehingga mereka bisa seperti Lazarus duduk di pangkuan Bapak, tidak jadi seperti saya. Tapi Bapak Abraham bilang, maaf, sudah ada ajaran dari Musa dan para nabi. Mereka bisa belajar dari situ. Yang dimaksud ajaran Musa dan para nabi adalah Alkitab.
jelas dalam perumpamaan ini kepada Lazarus bahwa sudah ada Alkitab. Jadi kalau memang Alkitab yang sudah diberikan pada manusia tidak bisa menyadarkan manusia, apalagi orang yang mati, percuma. Biarpun Tuhan membangkitkan 1000 orang mati untuk datang menginjil kepada kita, kalau kita saja tidak bisa untuk mempercayai dan mengerti Alkitab ini, percuma. Mau kasih bangkit juga semua orang yang sudah pernah mati terus bilang, hei, saya dari neraka, di neraka sangat tidak enak, kamu jangan lagi berbuat dosa supaya kamu tidak ke neraka. Tidak akan manusia bakalan percaya. Sedangkan Alkitab aja tidak percaya, apalagi orang mati. Yang ada malah jadi mistis. Ada orang mati bangkit lagi. Hantu kayaknya itu, setan kayaknya, gila kayaknya dia. Enak-enak aja dia pernah ke neraka. Saya aja belum pernah, masa dia udah ke neraka. Bisa-bisa itu yang terjadi. Orang-orang malah akan mencemooh orang yang mati ini. Jadi itu yang dimaksud oleh Abraham ya kepada si orang kaya ini. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang dari perumpamaan tadi, dari cerita yang kita baca dan kita sudah lihat sedikit-sedikit tadi, yang jadi pertanyaan sekarang adalah, dari perumpamaan tadi, apakah si orang kaya masuk neraka karena kekayaannya dan Lazarus masuk surga karena kemiskinannya? Ini ya, jadi pertanyaan ini yang mau kita lihat sama-sama. Jadi berarti Susan, orang kaya ini masuk neraka karena dia kaya, terus Lazarus ini masuk surga karena dia miskin. Wah, kalau begitu kita semua jadi miskin aja biar masuk surga. Bisa bilang orang pikir gitu kan, karena dari perumpamaan ini terlihat sepertinya seperti itu. Makanya kita mau merenungkan bersama perenungan pada sore hari ini agar tidak salah mengerti, agar kita mengerti kenapa sih si orang kaya ini bisa masuk neraka dan si Lazarus ini bisa masuk surga. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat sekalian, mau tahu enggak? Mau? Oh, bagus kalau mau. Berarti dengarkan sampai selesai biar tahu. Karena mau tahu. Jadi yang membuat orang kaya ini masuk neraka dan si Lazarus ini masuk surga, perbedaannya bukan karena kekayaan, bukan karena kecantikan, ketampanan, kejelekan, bukan karena Lazarus ini miskin dan dia orang kaya terus, oh berarti semua orang kaya di dunia ini berdosa, mati nanti masuk neraka. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kalau kita mau melihat lebih dalam lagi dalam pembacaan dan perenungan kita pada malam hari ini, bahwa kenapa orang kaya ini bisa masuk dalam neraka, itu adalah karena kesombongan. Kita bisa melihat banyak sekali di dalam ayat Alkitab yang mengatakan tentang, contohnya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kita juga bisa melihat perumpamaan yang pernah Tuhan Yesus sampaikan. Bagaimana Tuhan Yesus bilang bahwa orang kaya suka masuk surga. Lebih gampang, hewan apa ya waktu itu? Lebih gampang unta untuk masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Di sini kita bisa melihat dan jadi pertanyaan, loh Tuhan, berarti kalau jadi kaya dosa ya? Kalau banyak uang dosa ya? Kok bisa? Setiap perumpamaan dari Tuhan itu selalu menggunakan orang kaya yang susah masuk surga. Bukan saudara. Kita akan melihat bersama-sama bahwa bukan karena kaya, bukan karena orang itu kaya tapi masuk surga, tapi karena dia kaya. Ingat ya, karena dia kaya akhirnya dia menjadi sombong. Ada perbedaan di sini ya. Jadi orang kaya itu sebenarnya bisa masuk surga. Kita semua yang ada di tempat ini pasti kaya-kaya ya, saya yakin dan percaya. Bukan kaya dalam hal keuangan, bukan kaya apa, tapi kaya dalam iman, kaya dalam hati. Saya sudah membuktikan selama setahun saya ada di pelayanan di Sumeneb ini, saya bisa melihat banyak sekali orang-orang yang berhati kaya di tempat ini. Bagaimana mau memberikan diri untuk pelayanan, bagaimana mau berbagi untuk orang-orang lain. Ada orang-orang yang saya melihat langsung bahwa memiliki kekayaan hati, dan saya sangat bersyukur untuk dapat melayani di tempat ini bersama dengan Ibu Gembala yang juga kaya. Ibu Gembala tiap kali kalau kami lagi makan di dapur pasti selalu bercerita, pasti selalu bilang, kita ini kaya Susan,
Kaya bagaimana tante? Kaya di dalam Tuhan. Nah, itu. Berarti semua kita yang ada di dalam gereja ini, jemaat yang ada di dalam gereja ini adalah orang-orang yang kaya. Nah, berarti kita tidak masuk surga dong. Soalnya kita orang kaya. Enggak, bukan seperti itu. Jadi kita kembali ke yang saya katakan tadi ya. Orang bukan karena dia orang kaya lalu dia tidak bisa masuk surga. Tetapi ada banyak manusia karena sudah kaya akhirnya lupa sama Tuhan, lupa diri, lupa memberi, lupa mengasihi, dan lupa segala macam lagi karena sudah kaya. Inilah yang membuat orang kaya dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini akhirnya masuk neraka. Kita bisa melihat dalam pembacaan kita tadi, dari awal aja udah dibilang ayat 19, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dari situ aja Tuhan Yesus sebenarnya udah bilang, dia selalu berpakaian jubah ungu. Kalau di zaman Alkitab Perjanjian Lama ya, zaman dulu bangsa Yahudi itu kalau berpakaian jubah ungu, kalau dikatakan berpakaian jubah ungu dan kain halus, itu berarti adalah orang-orang yang memiliki banyak uang, karena itu adalah termasuk kain yang mahal pada zaman itu. Jadi di sini melalui penggambaran Tuhan Yesus saja sudah diperlihatkan bahwa orang kaya ini karena dia memiliki kekayaan akhirnya dia lupa diri, dia jadi sombong, dia jadi angkuh, menunjukkan bahwa saya kaya, saya punya banyak uang. Kita juga bisa melihat dari pembacaan ini bagaimana Lazarus yang miskin dibiarkan untuk duduk di depan rumahnya. Kalau kita lihat sama-sama ya, berarti dia baik dong Susan. Soalnya dia kasih Lazarus buat duduk depan rumahnya. Jadinya Lazarus bisa dapat makan kan, berarti orang kaya ini baik. Tapi kalau kita mau mendalami lagi, melihat lebih dalam lagi, sebenarnya itu tidak baik. Kalau dia memang baik, dia akan memberikan Lazarus bantuan yang lebih dari sekedar duduk depan rumah. Mungkin karena dia lihat terlalu miskin, dibantulah, kasih obat, kasih pekerjaan, biar Lazarus tidak jadi pengemis tapi jadi pekerja. Itu yang namanya orang kaya yang baik hati yang seperti itu. Nah, kenapa orang kaya ini sampai masuk neraka? Karena itu kita bisa lihat bagaimana dia tidak bisa mengasihi orang dengan sungguh-sungguh. Bagaimana ia lupa diri saat sudah punya uang, saat sudah punya kekayaan, dia jadi sombong, jadi lupa diri. Jadi malam hari ini kita belajar bersama-sama ya. Kita belajar dari tokoh yang pertama dulu, dari orang kaya. Saya yakin dan percaya semua jemaat yang ada di hadapan saya ini adalah orang-orang yang sudah mapan dalam hal pekerjaan, dalam hal bisnis, dalam hal pelayanan, pasti semuanya sudah mapan di tempat ini. Nah, yang mau diingatkan dari perumpamaan yang baru kita baca adalah jangan lupa diri. Kita sudah mapan dalam hal kita berarti memiliki uang yang cukup untuk kehidupan kita. Jangan lupa diri. Ingat saudara, Tuhan tidak pernah marah untuk orang menjadi kaya. Tuhan sendiri mau untuk pengikutnya, anak-anaknya berkelimpahan, hidup dalam kelimpahan. Berarti jadi orang kaya, Tuhan mau kita untuk jadi orang kaya. Tapi ingat, jadi orang kaya itu susah, saudara. Saat kita sudah berada di atas, saat kita berada di depan uang yang sangat banyak, saat kita hidup di dalam rumah yang sangat bagus, kadang manusia lupa diri. Manusia lupa, masih ada orang yang tidak punya rumah di luar rumah saya. Masih ada orang yang setiap hari berkekurangan makanannya, padahal saya punya banyak uang. Manusia sering lupa, masih ada orang-orang yang menangis dalam kemiskinannya. Kadang manusia lupa diri. Jadi itu yang mau kita pelajari malam hari ini. Jangan lupa diri. Kekayaan yang kita miliki, ketampanan, kepintaran, semua yang kita miliki saat ini, kemudahan, ketuaan pun yang kita miliki itu adalah dari Tuhan. Jadi jangan lupa diri saudara. Jangan menganggap, saya banyak uang, saya kuat, ngapain ngandalin Tuhan lagi? Nggak usah. Tanpa Tuhan saya bisa, banyak uang saya bisa beli gereja itu, saya bisa beli sekolah untuk anak saya bisa beli rumah yang sangat besar, lebih besar dari gereja. Ngapain saya ngandalin Tuhan lagi? Nggak usah. Nggak ada Tuhan di zaman ini, nggak ada. Itu tuh cuma cerita, cuma buku yang
ditulis di zaman-zaman lalu untuk membodohi kita. Itu namanya kita lupa diri. Jadi ingat saudara, kita semua yang ada di tempat ini saya tahu adalah orang yang mapan, adalah orang-orang yang kaya di dalam Tuhan. Tetaplah kaya di dalam Tuhan. Jangan jadi orang yang lupa diri, sekali lagi ya. Jangan menjadi orang yang lupa diri. Tetaplah berbuat baik, tetaplah hidup benar dan kudus di dalam Tuhan. Berbuat baik gampang kok. Seperti yang selalu saudara lakukan setiap saat. Menyapa orang lain itu namanya berbuat baik. Saat kita ketemu sama orang, mungkin dalam hati kita, jelek lagi orang itu. Mungkin dia, tapi saya yakin tidak ada ya, Jumat sini pasti tidak ada yang punya hati yang suka bilang jelek lagi orang itu. Saat kita bertemu dengan orang lain, berikan senyuman. Kalau mungkin orang itu tidak senyum sama kita, tidak usah peduli, tetap berikan senyuman. Itu namanya kita berbuat baik. Satu poin untuk kita sudah bisa menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Pada akhirnya kita menerima keselamatan, kita akan ke surga. Bukan berarti saya bilang bahwa ke surga berarti harus berbuat baik, ya bukan. Kita ke surga karena keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita percaya sama Tuhan Yesus, dikasih keselamatan, kita masuk surga. Karena kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, dikasih keselamatan, ya kita harus menjadi orang yang baik. Karena tidak enak kan pas masuk surga nanti yang muncul orangnya tidak pernah senyum, tidak pernah nyanyi, tidak pernah berdoa. Wah, neraka berarti itu. Neraka promosi berarti. Kelihatan kayak surga, padahal orang-orang di dalamnya kurang ajar semua. Jadi tidak begitu ya. Surga itu dipenuhi dengan orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Jadi saudara sekalian, hiduplah dalam kekudusan. Dalam kelebihan kita, dalam kekayaan kita, dalam kemapanan kita, hiduplah dalam kekudusan. Niscaya kita tidak akan lupa diri. Dan kita pasti jadi orang kaya yang masuk surga. Jadi nanti perumpamaan dari Tuhan Yesus ini, saat kita sudah ke surga, orang-orang akan lihat, loh, itu loh si dia yang dulu kaya kok bisa masuk surga. Iya, soalnya dia kaya tapi baik hati. Nah, kan bagus kayak gitu. Jangan pas nanti sudah di surga sama neraka, loh, itu kan orang yang kaya banget dulu di Sumenep. Iya, masuk neraka dia. Wah, itu karena dia kaya. Nah enak kan kalau nanti jadinya kayak gitu percakapannya di surga. Jadi lebih baik kita mengikuti firman Tuhan dengan benar, maka kita pasti masuk surga. Yang kedua, kita mau lihat kenapa si Lazarus ini bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, bisa duduk di pangkuannya Abraham. Padahal kalau mau dibilang Lazarus ini kan orang miskin, susah. Lazarus ini kerjanya cuma duduk di depan rumah orang dan bikin repot. Pasti bikin repot kan, dia duduk di depan rumah orang pakai borok, bukan pakai borok, maksudnya dengan borok di badannya. Borok itu adalah luka ya, luka yang sangat banyak, semacam apa ya kalau zaman sekarang. Pokoknya luka yang banyak lah begitu di dalam di tubuh seseorang, itu dinamakan borok. Nah, bayangkan kalau orang ini duduk di depan rumah kita sepanjang hari, pasti sangat mengganggu kan. Kita aja kalau punya sampah depan rumah pasti terganggu. Apalagi ini kita melihat ada manusia terus penuh luka badannya, pasti jijik, terus merasa terganggu. Nah, si Lazarus ini semasa hidupnya sudah dia miskin, sudah dia penuh borok, sudah dia bikin ajis makanan di rumahnya orang kaya, hidup lagi. Kalau kita mau pikir secara duniawi kayak gitu ya, kok bisa dia masuk surga? Padahal hidupnya cuma bikin susah orang. Kok bisa si Lazarus ini masuk surga? Kita mau melihat bersama kenapa sampai Lazarus ini bisa masuk surga. Allah itu adil, tetapi bukan barang fana yang diperhatikan oleh Allah, diperhatikan Tuhan ya. Allah tidak memperhitungkan kaya atau miskin, cantik atau buruk, berbaju bagus atau lusuh. Semua yang kelihatan itu adalah sementara untuk Allah, tetapi Allah melihat yang kekal. Kita mau lihat dari 2 Korintus 4 ayat 18, minta saudari Desi yang bacakan 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-18. Korintus 4 ayat 18.
Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Di situ kita bisa melihat ya, dari 2 Korintus 4 ayat 18 mengatakan yang menggambarkan bahwa Allah adalah Allah yang tidak melihat penampilan luar, tetapi Allah melihat yang kekal. Coba kita perhatikan kata segala yang baik dan segala yang buruk. Apakah kaya dan banyak uang itu adalah segala yang baik, atau miskin itu adalah segala yang buruk? Apakah itu pandangan Allah tentang hidup ini? Tidak, saudara. Itu adalah pandangan dunia. Baik, buruk, cantik, jelek, kaya, miskin, pintar, bodoh, itu adalah pandangan menurut dunia, menurut society, menurut masyarakat yang ada di dunia, orang-orang yang ada di dunia. Tetapi pandangan yang menurut Allah sendiri adalah seperti yang tadi dibacakan saudara Desi. Bagaimana Allah bukan melihat rupa, bukan melihat yang di luar, tapi yang di dalam. Allah melihat lebih ke kekekalan. Percakapan yang terjadi dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31 antara Abraham dan orang kaya adalah antara Abraham dan orang kaya, bukan dengan Lazarus. Kita sudah baca tadi kan. Jadi yang melakukan percakapan di situ tuh bukan Abraham sama Lazarus, tapi malah Abraham sama orang kaya. Di situ kita bisa melihat sebenarnya peran utama dalam cerita yang Tuhan Yesus ceritakan kepada para murid dan orang-orang yang mengikuti Dia adalah si orang kaya, bukan Lazarusnya yang jadi perannya di situ. Karena lebih menunjukkan ke orang kayanya yang ngobrol sama Bapak Abraham waktu itu. Apa yang dikatakan oleh Abraham saat itu kepada si orang kaya adalah mewakili pandangan orang kaya tersebut. Jadi pada saat Abraham dan orang kaya ini melakukan percakapan, sebenarnya yang sedang dikatakan oleh Abraham itu adalah sudut pandang dari si orang kaya ini, atau sudut pandang dari manusia yang dikatakan oleh Bapak Abraham. Nah, kita kembali lagi, dari situ kita kembali lagi. Kenapa sih si Lazarus ini berarti bisa masuk ke dalam kerajaan surga atau digambarkan dengan kepangkuan Abraham? Di sini kita bisa melihat dalam pembacaan ini, dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan ini, kenapa sampai si orang miskin, si Lazarus ini bisa masuk surga. Itu adalah karena meskipun Lazarus miskin ini, meskipun Lazarus ini sangat terhina, dia tidak punya kekuatan untuk bekerja, dia hanya bisa meminta-minta, penuh borok di tubuhnya, tetapi hati Lazarus berpaut pada kebenaran Tuhan. Hati Lazarus berpaut pada kebenaran Tuhan. Yang baru saja saya sampaikan. Tuhan tidak lihat kamu kaya, Tuhan tidak lihat kamu cantik, putih, mulus, bening, tidak lihat semua itu. Tidak lihat pintar, oh dia S1, S2, S3, SD, dan SS yang lainnya. Tidak, Tuhan tidak lihat itu. Tapi Tuhan melihat hati. Itu kenapa sampai Lazarus bisa masuk kerajaan surga. Padahal dia amat sangat hina, miskin, jelek, tapi dia bisa masuk surga karena hatinya berpaut pada Allah. Sungguh alangkah indahnya saudara, semua saudara yang ada di tempat ini, bahkan saya, bahkan semua orang yang ada di dunia ini, kalau bisa masuk kerajaan surga. Wah, indah banget. Dari dunia kita semua rame-rame pindah ke surga, nyanyi-nyanyi dengan Tuhan Yesus bercerita di surga. Enak banget. Tuhan Yesus kalau cerita bisa sampai 1000 tahun kita dengar, tidak bosan. Tidak seperti saya, baru sekitaran 12 menit pasti udah bosan kan dalam hati. Aduh, lama lagi susah nih, selesainya kapan ya? Bercanda. Tidak seperti kalau manusia berbicara. Saat Tuhan Yesus berbicara sangat indah dan menyenangkan untuk didengar. Dan sungguh alangkah indahnya kalau kita semua jemaat yang ada di GBI Sumeneb ini bisa masuk kerajaan surga karena hatinya terpaut pada kebenaran Tuhan. Sudah kita kaya di dunia, sudah kita mapan di dunia, ganteng seperti Dennis, cantik seperti Ellen, terus masuk surga lagi. Bayangin, bagus kan? Sangat menyenangkan, sangat menggembirakan, berita yang sangat menggembirakan.
caranya masuk surga? Cukup terima Tuhan Yesus dan lakukan kebenaran yang Tuhan bilang. Di mana kita mau lihat? Di sini. Di Alkitab sudah tertulis semuanya. Nggak usah susah-susah. Saya harus kasih setiap hari, saya kasih makan 10.000 orang miskin di luar saya. Nggak perlu seperti itu. Berbuat kebaikan harus. Kita membantu orang-orang yang miskin harus. Tapi bukan itu yang bisa bikin kita masuk surga. Yang membuat kita masuk surga, hati kita berpaut pada Tuhan. Menerima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, jaga keselamatan itu, berpaut dalam kebenaran. Sekali kita masuk surga. Gampang kok. Cuma mau lakukan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan apa sih? Yang paling apa di Alkitab? Mengasihi, berbuat kasih pada diri sendiri, pada sesama, bahkan pada musuh. Gampang itu, saudara. Paling mana ada susah kamu cuma bisa bilang. Kamu pikir gampang mengasihi orang yang jahat sama kita? Gampang mengasihi orang yang tiap kali bikin saya sakit hati. Kamu pikir gampang? Susah. Masih kecil kamu berani sekali bilang begitu ke saya. Mungkin ada yang berpikir begitu ya, tapi saya yakin tidak ada sih di sini. Yang di rumah saya mungkin. Jadi itu mungkin gampang saya bilang mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri, mengasihi musuh-musuh kita. Gampang memang saya bilang. Tapi melakukannya susah-susah. Enggak. Gampang juga saudara untuk melakukannya. Kalau hidup kita sudah benar-benar berpaut pada Tuhan, pada kebenarannya, gampang. Untuk mengasihi semua orang yang pernah melukai hati kita, gampang saudara. Baca Alkitab tiap hari, berdoa tiap hari, minta Tuhan lembutkan hati kita, minta Tuhan lembutkan hati musuh kita. Niscaya kita akan saling mengasihi, pasti. Dan akan lebih indah daripada saling musuh-musuhan. Itu kebenaran yang Tuhan inginkan. Gampang kan? Cuma berbuat kasih. Apalagi mengasihi saudara kita, apalagi mengasihi diri kita. Bagaimana cara kita mengasihi diri kita dong, saudara? Saya kan kayaknya udah mengasihi banget diri saya. Cara kita mengasihi diri kita sendiri adalah dengan bukan mempercantik diri ya, bukan notabene itu, bukan hanya itu, tapi bagaimana kita lebih mendekatkan diri pada Tuhan, itu namanya mengasihi diri. Lebih rajin lagi berdoa, itu namanya mengasihi diri sendiri. Lebih rajin lagi merenungkan firman Tuhan, itu namanya mengasihi diri sendiri. Melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh, itu namanya mengasihi diri sendiri. Saat kita bisa memberikan diri kita untuk pelayanan kepada Tuhan, baik di gereja, di rumah, di mana saja kita melakukan pelayanan untuk Tuhan, itu namanya mengasihi diri kita sendiri. Tidak perlu bergaya dengan baju ratusan juta atau miliaran. Kita pakai baju yang sederhana aja, tapi kita memakainya dengan sopan, dengan bersih, itu namanya mengasihi diri sendiri. Tidak perlu kita jadi ganteng. Kalau kita mau cukur rambut kita, cukur kumis kita, kita mandi tiap hari, kita bersihkan diri kita, itu namanya mengasihi diri sendiri. Kita datang ke gereja dengan baju yang sopan, itu namanya mengasihi diri sendiri. Pasti kan orang yang lihat, wah cantik sekali Cik Evelyn, kayak gitu. Jadi berkat untuk orang yang berkata seperti itu. Jangan, wah jelek kali Susan ini, gaya lagi, sudah bergaya-gaya depan mimbar, jelek lagi bajunya, tidak disisir baik-baik rambutnya. Itu namanya kita tidak mengasihi diri sendiri dan membuat orang lain berdosa karena membicarakan yang tidak baik. Jadi seperti itu. Bagaimana kehidupan kita, bagaimana pelayanan kita, melakukan yang terbaik Tuhan Yesus, itu namanya mengasihi diri sendiri. Bagaimana mengasihi sesama manusia? Dengan cara memberikan apa yang ada pada kita, tapi bukan menyusahkan diri kita sendiri. Bagaimana kita memberikan? Kalau saya punya 2 roti, bukan karena Tuhan mau saya berbuat baik, kasih dua-duanya rotinya ke orang itu, biar saya mati kelaparan, saya mati dalam kelaparan karena berbuat baik, biar saya masuk surga. Tidak saudara, bukan seperti itu, bukan begitu konsepnya. Tapi kita berbuat baik kepada setiap orang di sekeliling kita dengan memberikan yang cukup untuk mereka, menyisakan yang cukup untuk kita. Saat kita membeli 2 roti, kasih 1 sama mereka, 1 sama kita. Akhirnya kita tidak akan bersemut-semut karena kita masih bisa makan 1 roti. Dan kita sudah buat kebaikan untuk orang di sekeliling kita. Gampang kan? Gampang untuk berbuat baik, gampang untuk buat kebenaran firman Tuhan, itu gampang. Manusia aja yang bikin susah-susah, bikin
susah diri. Nah, kita kembali dari perumpamaan ini kita belajar ya, si Lazarus ini sudah melakukan hal yang seperti itu, menautkan diri dalam kebenaran firman Tuhan, menautkan dirinya bersama dengan Tuhan. Makanya Lazarus masuk surga. Orang kaya tidak melakukan hal tersebut, malah berfoya-foya, sombong, lupa diri, akhirnya masuk neraka. Nah, saya yakin dan percaya saudara-saudara di tempat ini pasti ngerti perumpamaan dan penjelasan saya tadi ya. Gampangnya kayak gini, kalau kita pengen masuk surga, jadilah orang yang hidup benar dan hidup baik. Hidup benar, ikuti kata firman Tuhan, maka kita akan jadi orang baik dan kita masuk surga. Mau kita sekaya apa, mau kita semiskin apa, kita akan tetap masuk surga asal ikut kebenaran firman Tuhan. Kalau mau masuk neraka, jangan ikut kebenaran firman Tuhan. Hiduplah di luar kebenaran firman Tuhan. Niscaya masuk neraka. Kalau mungkin ada di sini ya yang pengen masuk neraka, itu tutorialnya. Tutorial masuk neraka, jangan ikut kebenaran firman Tuhan. Tutorial masuk surga, ikuti kebenaran firman Tuhan. Tadi sudah saya sampaikan. Nah, itulah dia saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah melihat bersama-sama bagaimana agar kita meskipun dalam kekayaan kita meskipun dalam kemiskinan kita bisa menjadi orang-orang yang hidup benar, kita bisa menjadi orang-orang yang menjaga keselamatan kita di dalam Tuhan. Tuhan sudah kasih keselamatan dengan lahir ke dunia beberapa ribu tahun yang lalu, mati, disalibkan, dicambuk, diperlakukan sangat hina hanya untuk memberikan keselamatan pada saudara sekalian yang duduk depan saya, termasuk dengan saya. Hanya untuk menyelamatkan kita loh. Padahal apa sih kita ini? Cuman sebenarnya kalau kasarnya yang mau bilang kita ini cuman menuhin surga. Tapi kok Tuhan mau selamatkan ya? Karena Tuhan adalah kasih. Makanya Tuhan mau kita juga berbuat kasih. Nah, Tuhan sudah mati hanya untuk selamatkan kita yang menuhin surga. Tolong saudara, dijaga keselamatan itu. Jangan Tuhan sudah setengah mati untuk kita, sudah dihujat segala macam sama netizen zaman dulu, terus kitanya lupa diri, makan puji. Kalau orang Manado bilang makan puji. Tuhan sok kasih keselamatan, kita sudah dapat keselamatan. Tidak apa-apa kalau saya berbuat yang jahat, tidak apa-apa, saya akan tetap masuk surga, udah ada keselamatan. Tidak begitu saudara. Jaga keselamatan itu sampai tiba harinya saudara dan saya menutup mata kembali ke pangkuannya Bapak Abraham, kita masuk ke Firdaus, kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Ingat saudara, jaga keselamatan itu, jangan lupa diri. Jadilah orang kaya yang baik, jadilah juga orang miskin yang baik, orang sederhana yang baik. Anak Tuhan tidak ada yang miskin ya. Jadi orang kaya yang baik, jadi orang sederhana yang baik, yang hidup benar dan kudus di dalam Tuhan. Untuk menutup perenungan kita melalui perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus ini, Yesus ingin mengajarkan bahwa manusia sudah cukup diberikan segala petunjuk. Bagaimana semestinya mereka menunjukkan rasa peduli kepada sesama. Cukup mengikuti ajaran Musa dan para nabi. Tadi saya udah jelasin ya. Jadi udah ada petunjuk untuk kita masuk surga ini. Tidak perlu kita tunggu siapa Michael Jackson bangkit dari kubur, tidak perlu. Mau tunggu siapa lagi yang sudah meninggal untuk bangkit dari kubur dan bilang, "Hei, bertobat, kerajaan Tuhan sudah dekat." Tidak perlu kita tunggu yang kayak gitu. Sudah ada di sini. Baca ya Alkitabnya, jangan disimpan-simpan di rumah. Ada di handphone, baca Alkitabnya. Indah banget kalau baca Alkitab. Semua sudah diajar, dituliskan di dalam Alkitab ini. Kita tidak perlu menunggu keajaiban atau mujizat spektakuler seperti mendengar laporan dari orang yang bangkit kembali dari kematian, karena sudah ada kitab para nabi, sudah ada Alkitab untuk kita. Kita juga bisa melihat dari perumpamaan ini betapa angkuh dan sombongnya si kaya, bagaimana si orang kaya mendebat pernyataan daripada Abraham dengan berkata tidak. Di pembacaan tadi ada waktu si orang kaya sama Abraham ngobrol, di situ dia bilang sama Bapak Abraham. Waktu Abraham udah mengatakan pernyataannya, dia malah bilang tidak. Ini di ayat 29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, si orang kaya ya, tidak
bertobat, kita bisa melihat ya kesombongan dari si orang kaya ini. Sudah mati, sudah di neraka masih sombong. Ini yang ngomong Bapak Abraham loh, Abraham yang bilang, "Tidak usah kirim orang lagi, sudah ada Alkitab di bumi." Oh enggak, Bapak Abraham, biar harus ada orang yang bangkit supaya mereka percaya. Bayangkan, dia merasa lebih pintar daripada Abraham, dia merasa lebih tahu. Di sini kita bisa melihat ya kesombongan. Kesimpulan yang kita dapat ya bahwa kenapa orang kaya itu bisa masuk neraka. Dan meskipun dirinya sudah berada dalam penghukuman kekal, ia tetap memandang rendah Lazarus. Bayangin, dia sudah di neraka, sudah mati mereka berdua ini. Masih tetap dia anggap Lazarus itu lebih rendah dari dia. Kita bisa melihat di mana dia meminta Bapak Abraham untuk menyuruh Lazarus mengambil air setitik terus taruh ke lidahnya. Bayangin, padahal Lazarus ada di situ loh. Waktu si orang kaya sama Bapak Abraham lagi bercakap-cakap, Lazarus kan duduk di pangkuan Bapak Abraham. Berarti mereka bertiga lagi sama-sama. Masa dia tak bisa bilang langsung, "Lazarus, tolong saya"? Tak bisa. Dia malah bilang ke Bapak Abraham untuk suruh Lazarus. Di situ kita bisa lihat begitu sombong dan angkuhnya orang kaya ini, sampai harus berlaku seperti itu kepada Lazarus. Juga bagaimana Lazarus yang miskin dan hina dapat hidup dengan baik, dengan hati yang benar di hadapan Allah. Nama Lazarus sendiri berarti Allah adalah pertolonganku. Tadi sudah saya jelaskan ya, kenapa Lazarus bisa sampai duduk di pangkuan Bapak Abraham masuk surga, karena dia hidup dengan hati yang benar di hadapan Allah. Makanya namanya Lazarus sendiri artinya jadinya adalah Allah adalah pertolonganku. Pada akhirnya kita melihat bahwa riwayat akhir dari kedua orang ini tidak dapat diubah lagi saat kematian. Di sini juga kita belajar ya saudara. Saat mati nanti riwayat kita tidak bisa diubah. Jadi kalau sekarang masih belum bertobat pas masih hidup. Jangan saudara, oh nanti Jo. Kalau detik-detik terakhir, 5 menit terakhir saya mati baru saya bertobat sama Tuhan. Nah, ini bukan main bola. Tunggu 5 menit terakhir. Ini bukan main apa ini? Tenis. Bukan. Apa sih yang pakai kuk namanya? Main main raket gitu. Bukan main itu yang oh ya, bulu tangkis, pintar ini. Ini bukan main bulu tangkis yang ada 15 menit terakhir nanti kasih tambahan waktu. Enggak. Kalau kita sudah mau mati, enggak ada tambahan waktu, saudara. Pas mati sudah. Kalau Anda tidak hidup benar di surga pas mati, neraka. Kalau Anda hidup benar di surga pas mati dengan damai. Pas muka mata di pangkuan Bapak Abraham, mendengarkan cerita dari Tuhan Yesus di surga. Jadi itu ya saudara, kalau sudah mati tidak ada lagi bisa pas mati terus di pintu surga ketemu sama pemegang kunci surga apa? Petrus ya, Om Petrus tuh pemegang kunci surga. Pas nanti kita sudah mati buka mata depan pintu surga terus ketemu Om Petrus. Om Petrus dibilang, siapa ini? Susah Om Petrus, cari nama enggak ada. Masuk surga enggak ada nama saya ternyata. Padahal saya berkhotbah ini terus enggak ada nama saya. Loh, terus saya di mana Om Petrus? Kamu ke neraka susah. Aduh Om Petrus jangan, saya enggak mau di neraka, saya di surga aja ya. Enggak ada yang seperti itu. Saat kita mati, enggak ada ceritanya nanti pas di pintu surga bujuk-bujuk Om Petrus sambil nangis-nangis buaya darat, enggak ada. Kalau kita mati nanti pas depan penghakiman akan langsung dibilang, susah kamu jahat di dunia, kamu neraka. Tante Ros waktu di dunia baik banget, Tante Ros di surga. Pakai Tante Ros aja ya, jadi apa? Tante Ros di surga. Udah, sudah seperti itu, tidak ada lagi yang bisa komplain sama Tuhan. Jadi saudara, saatnya untuk kita bertobat
Itu yang mau saya katakan. Bertobat dan jaga pertobatan dan keselamatan itu sampai nanti kita mati. Itu ya yang kita pelajari dari perumpamaan yang sudah Tuhan memberikan ini. Slide terakhir. Di Lukas 16 ayat 31, kita semua tahu bahwa seorang musuh menakuti musuhnya, sedangkan seorang sahabat akan selalu mengingatkan sahabatnya. Yang namanya musuh pasti akan selalu, pasti saudara sekalian tahu ya, yang namanya orang kalau udah benci, apapun yang dilakukan orang yang dibencinya pasti salah. Tapi kalau namanya sahabat, pasti akan selalu mengingatkan, baca Alkitab, kamu tidak boleh benci orang seperti itu, kamu kalau tiap pagi harus berdoa, kamu lagi bikin salah, Tuhan marah loh. Nah, itu namanya sahabat. Meskipun kadang menyakitkan, meskipun kadang mungkin, dia kok menyinggung saya, tapi dia sedang memperingatkan. Itu namanya sahabat. Bisa bedakan ya, saudara, sahabat sama musuh. Jangan sahabat Anda jadikan musuh, musuh Anda jadikan sahabat. Jangan. Yang namanya sahabat, semenyakitkan apapun dia akan tetap mengingatkan kita bahwa kita salah. Yang namanya musuh malah senang, kalau salah supaya dia masuk neraka. Itu namanya musuh. Ketawa depan kita padahal dalam hati, biarin dia salah terus, biar dia masuk neraka. Itu namanya musuh. Jadi bedakan saudara. Dari pembacaan ini, dari perenungan ini, biarlah kita bisa tahu membedakan mana musuh, mana sahabat kita. Saat ada orang yang menegur Anda melalui firman Tuhan, atau mungkin melalui perenungan pribadi, melalui pertemuan pribadi 4 mata atau secara banyak mata seperti ini, jangan anggap itu sebagai musuh. Dia kok tiap khotbah nyindir sih, dia kok tiap khotbah gitu sih, jahat banget orangnya. Enggak saudara, itu namanya karena dia adalah sahabat Anda. Para pengkhotbah yang berdiri di depan sini, para pimpinan yang memimpin kita, menegur kita, menasehati kita, itu adalah sahabat. Terima teguran dan nasihatnya, jangan anggap itu sebagai dia benci sama saya. Makanya tiap kali dia selalu bilang-bilang dia selalu menegur saya, dia itu pasti benci sama saya. Enggak saudara, di sini dikatakan dengan jelas, seorang sahabat mengingatkan, seorang musuh senyum tapi berusaha untuk membunuh Anda. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa Kristus datang sebagai sahabat untuk mengingatkan kita bahwa neraka dan surga sungguh-sungguh ada. Ingat ya, neraka dan surga itu bukan main-main, bukan dibuat-buat, itu benar-benar ada. Tuhan Yesus sendiri sudah bilang di sini. Dibaca Alkitabnya biar tahu, neraka dan surga sungguh-sungguh ada. Dan Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengatakan itu, untuk mengingatkan kita, karena Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Jadi saudara, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Sangat terakhir ini, ayat 31 dari Lukas 16 mengatakan, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi itu saudara, hati-hati. Bisa bedakan mana sahabat, mana musuh, dan bisa hidup dalam Tuhan melalui ini. Firman yang hidup sudah sangat jelas. Baca Alkitab dengan rajin, maka kehidupan kita pasti akan benar di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, di hadapan semuanya, sampai kita menutup mata dan kita masuk surga. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa Tuhan Yesus, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, malam hari ini kami sudah mengakhiri renungan kami, tapi kami yang percaya kuasa Roh Kudus mengurapi kami masing-masing pribadi, jemaat, bahkan hamba yang memberitakan firman-Mu, sehingga kami bisa mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi kami Tuhan, sertai kami terus, berkati kami, bahkan keluarga kami semuanya yang ada dimanapun Tuhan. Biarlah keselamatan yang dari Tuhan bisa kami pegang erat sampai saatnya nanti kami bertemu kembali di Yerusalem baru dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah selesai untuk perenungan firman kami, dan kami akan melanjutkan peribadatan kami ini hingga pada selesainya nanti. Kami berdoa Tuhan, dan kami mengucap syukur
syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Brother. Kita sudah bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan itu bukan hanya masuk ke telinga kanan, keluar kembali tanpa meninggalkan bekas, tapi ada bekasnya. Ada yang kita jadikan pegangan buat kita lakukan dalam hidup kita hari-hari. Kita akan memberikan persembahan, dipersembahkan Tuhan persembahannya. Persembahan sudah dipersiapkan, kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, kami bersyukur untuk setiap berkat yang memberikan pada setiap kami Tuhan. Lewat apapun itu, lewat pekerjaan, setiap apapun yang Kau berikan, kami bersyukur Tuhan. Dan pada saat ini kami sedang mempersiapkan persembahan kami dari rumah kami masing-masing. Kami akan memberikan persembahan ini kepada Tuhan yang memberkati, sehingga ini bisa menjadi menunjang pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan, sehingga kerajaan Tuhan makin dikenal Tuhan. Kau memberkati juga setiap anak-anak yang Kau tunjuk untuk mengelola persembahan ini Tuhan, dan mengelola dan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan memberikan persembahan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita bersama-sama. Sambil bunyi persembahan dijalankan, kita akan bersama-sama menyanyikan pujian Aku Diberkati.
Jangan lupa datang ya. Demikian cerita baca hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Tuhan, berkata Tuhan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya mohon bantuan selalu dari saudara-saudara sekalian, di mana anak saya Suparno masih saudara-saudara ya, ada di Medan. Tentunya ada hal-hal yang perlu ya, maupun ada waktu ya, lagi pula biasanya itu yang saya tahu 2,5 juta, tapi kalau 500 di Tuhan sudah so aneh. Sebab apa? Banyak yang takut terbang sekarang ini. Jadi bantulah berdoa supaya pulang mereka dari diantar kembali dengan selamat. Amin. Saudara, tidak ada sesuatu pun apapun yang terjadi. Sudah banyak hal ya yang saya hal sekali saudara, benar-benar saya merasakan Natal tahun ini, waduh, tanggal 24 itu nggak bisa bangun saya sesungguhnya sudah. Tapi kan kelihatannya ya tetap saya masih bisa berdiri dan kita masih tetap bisa berhari Natal sampai tahun baru sudah. Anak saya yang merawat saya sehat-sehat datang sakit, mantu saya sakit, semua sakit saudara. Sampai tanggal kurang lebih saya bisa bangun tanggal 5 Januari. Sampai saat ini Tuhan memberikan kesehatan kepada saya. Saudara-saudara, itu semua berkat doa kita sekalian. Benar-benar tahun ini benar-benar saudara. Ini ya saudara-saudara, loh kok nggak kor? Saya kayak gitu, kok aneh ya? Aduh, benar-benar saudara-saudara. Badan itu seperti kayak nggak punya tenaga sama sekali. Nggak bisa berdiri, nggak bisa, aduh sama sekali. Tanggal 24 tepat itu pas harinya itu. Gak bisa makan dan gak bisa apa. Selesai saudara nyanyi bersama panitia, langsung saya tidak tahu bentuknya apa, gak ada salaman dan sebagainya. Tetapi puji syukur haleluya, itu sudah saya lewati dan saya kembali seperti biasa. Ternyata saudara, waktu saya ke dokter, saya sudah dikatakan corona. Langsung, belum periksa darah saudara, sudah dibilang corona. Sebab sekali saya masuk, saudara, lab darah itu sudah dibilang corona. Aneh saudara, tapi saya bayar sendiri dan itu mahal. Saudara, saya bayar sendiri, saudara, ternyata saya tipes. Jadi tipes mungkin saya suka kecut ya, tipes dan sebagainya. Akhirnya saya harus makan bubur disari lagi saudara. Gak enak banget saudara ya. Terus ya puji Tuhan semua. Pertama Eva, Koko, ya sudah lepas dia puji Tuhan saudara. Coba pas hari hanya itu kayak gitu ya. Oh sudah puji Tuhan ya. Begitupun saya terus siang dan malam saya selalu berdoa buat jemaat di depan ini. Boleh datang tapi terlewati dari semua. Amin saudara. Sehingga dari lidah bibir kita tidak saksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan dokter dari segala dokter. Jadi saudara, kalau dokter bilang saudara di lab, tapi lebih baik labnya berdiri saudara. Jangan lab melalui BPJS. Sebab itu sudah dibilang periksa dari corona masuk langsung gitu. Saya juga gak mengerti ya saudara. Keadaan seperti itu. Belum aja sudah corona sekarang. Ya, batuk pilek itu disebut corona. Yang ada hubungannya seperti itu. Kedua, saudara jangan takut kalau ada di YouTube saudara atau di handphone saudara ada kata-kata nanti ada gelombang kedua tahun 2021 ini ya sudah sekarang akan ada lebih jahat lagi langsung mati gitu. Jangan saudara percaya, tapi percayalah kepada Tuhan Yesus. Amin saudara. Saudara terus berdoa dan terus membaca firman Tuhan. Sebab memang Tuhan mengatakan pada waktu awal
punya, butuh, tidak perlu Tuhan. Ke gereja, berbakti, menyembah kepada Tuhan. Maksudnya seperti itu, saudara. Dalam sekali arti orang kaya ini diartikan seperti itu, sombong, angkuh, dan sebagainya. Ada juga orang nggak punya tapi merasa ini kaya. Ada juga orang yang kaya tapi tidak mempunyai hati untuk pekerjaan Tuhan. Ingat, saudara. Jadi biarlah kita pada tahun seperti ini, bulan seperti ini, corona dan lain banyak sekali terjadi dalam kehidupan kita. Banyak baca firman Tuhan. Sebab ini baca buku itu lain dengan baca koran. Baca buku lah, baca firman Tuhan itu lain dengan sebab pada waktu kita membaca firman Tuhan itu Roh Kudus yang memberikan pengetahuan. Amin. Tidak perlu sekolah PBB, sekolah tidak perlu sekolah dan salah. Tetapi tidak semua kita bisa sekolah Alkitab. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, saudara, ada ayat bandingannya, kasih ayatnya, kasih buku saudara, ya dulu. Nah itu ada ayat bandingannya, beda-beda. Baca, setiap pagi berusaha baca. Gak bisa pagi malam, saudara. Sehingga iman saudara itu akan dewasa dan ada pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sebab kalau dibilang orang tidak percaya kepada Yesus tidak selamat itu jelas. Yohanes 3 ayat 16. Tetapi orang percaya pun banyak yang tidak dan masuk neraka. Kenapa? Tidak melakukan firman. Karena dia tidak baca. Kalau orang yang baca pasti dia berusaha terus. Terus Roh Kudus itu terus memberikan. Jangan Kristen KTP, tidak pernah baca Alkitab. Sampai perjanjian lama, perjanjian baru kita tahu. Jangan, yang kita ini harus kita terbuka setiap hari di dalam kehidupan kita. Tidak bisa siang malam, tidak bisa malam di tengah malam dan lain sebagainya. Amin, amin saudara. Mari baca firman. Maka saudara akan menjadi dewasa di dalam iman. Terlebih pada zaman akhir ini kita tidak bisa sama sekali dengan kekuatan kita dan kemampuan kita, kekayaan kita ataupun ketidakkekayaan kita. Tidak bisa kita atasi dunia ini. Sebab ini adalah akhir. Dengan membaca firman Tuhan sudah salah. Otak kita ini penuh dengan firman Tuhan, maka pendapat kita itu firman Tuhan, bukan pikiran kita. Amin. Kalau kita baca firman Tuhan, tentunya firman Tuhan yang ada di dalam diri kita, di dalam pikiran. Tapi kalau saudara tidak membaca, saudara mempunyai tafsiran, oh kata dia, oh kata buku ini, oh kata berita, dan lain-lain. Jadi kalau kita suka membaca firman Tuhan, ada ayat bandingannya, kami kasih buku itu. Jadi baca ini, dibandingkan. Bila perlu saya akan berusaha saudara untuk baca ayat ini, lalu baca ayat ini, minggu depan saudara saya kasih baca lagi dan saya mau. Kalau memang perlu, saudara baca firman Tuhan, baca membawa Alkitab, saudara catat ayat ini, artinya ini, ayat bandingannya, baca, hubungkan saya ini, maka saudara ini. Amin saudara, untuk itu saya undang saudara kita semua bangkit berdiri. Dan kita akan masuk di dalam doa berkat. Saudara, kita juga berdoa ya. Yang namanya bapaknya kacamata meninggal, juga cicing ya. Kesehatannya agak terganggu sebab sudah cukup tua, umur 80. Katanya jatuh, ya tetapi sudah sembuh sekarang. Puji Tuhan. Banyak sekali pokok doa di dalam kehidupan saudara. Kita berdoa buat Bapak Manus beserta istri, pusing dan lain-lain sebagainya sudah kita doakan sehingga boleh mengatur perbincangan masyarakat. Kita satukan nanti kita untuk berdoa. Kita angkat tangan kita lebih tinggi dari kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan izinkan kami Tuhan untuk betapa keadaan corona pun kami tetap berbakti kepada Engkau karena kami percaya langkah kehidupan kami Tuhan yang dan rencana yang indah itu masa depan
kami adalah oleh karena firman-Mu. Kami ada sebagaimana ada ini semua karena kasih dan kemurahan-Mu yang besar dalam kehidupan. Hamba-Mu berdoa buat Cikingsi. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat Bapak Nasib. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat anak ibu Tuhan Yesus. Watimena biarlah Engkau senantiasa turun campur tangan lewat obat-obat yang dia makan Tuhan. Karena anak muda ini masih bisa ada banyak waktu untuk Tuhan Yesus melakukan yang terbaik guna hormat dan kemuliaan akan nama. Kami percaya Ibu Watimena merindukan mujizat-Mu nyata di dalam kehidupan kita. Apabila ada dosa, ada Tuhan Yesus kesalahan, ampuni dia ya Tuhan. Ampuni Tuhan. Sebab segala perkara yang ada di dalam dunia ini Engkau izinkan terjadi agar kami dapat pengalaman pribadi di dalam kehidupan ini ya Bapak. Bapak kami di dalam surga, hamba-Mu juga berdoa Tuhan buat iman percaya kami, hati kami Tuhan pada akhir zaman ini. Kami berikan sepenuhnya kepada-Mu Bapak, sehingga ikatan-ikatan yang dosa dalam kehidupan kami Kau lepaskan ya Bapak. Kami hanya tetap berharap kepada Engkau, sebab langkah kehidupan kami Engkau yang menentukan. Dan saat ini kami dengan penuh kerendahan hati kami mohon belas kasihan-Mu turun dan berkat-Mu turun atas kami. Sungguh tiba saatnya kami mohon berkat dan belas kasihan-Mu turun atas kami. Diberkati Engkau di kota, katakan diberkati kesehatan-Mu, diberkati buah kandung-Mu, diberkati usaha pekerjaan-Mu, apapun yang dikerjakan dibuatnya katakan diberkati studi-Mu, diberkati suami dan istri-Mu, diberkati anak cucu mantu-Mu dimanapun mereka berada, diberkati ketika Kau keluar, diberkati ketika Kau masuk. Bapa di surga, kami berdoa agar kehendak-Mu dikenal di seluruh muka bumi dan keselamatan-Mu dinyatakan lewat kehidupan kami. Dan akhirnya Bapa, yang sakit Engkau beri kesembuhan, dalam kelemahan Engkau berikan kekuatan Tuhan. Ajar kami sepenuhnya berharap kepada Engkau. Dan akhirnya terimalah kasih karunia Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai Maranatha, sampai Natal. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami. Terima kasih berkasih-Mu dan waktu-Mu yang Kau berikan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita katakan sama-sama. Amin. Angkat satu pujian. Kiranya doa Yesus. Haleluya. Haleluya. Dalam penuh
Sini. Kak, ini tuh. Ini HP-nya Kak Anita. Di situ, lihat tuh.
Apa cek? Hah? Ada yang notis. Sudah di apa ya?